Tapi sekarang dia udah gak ada. Dia udah meninggal dunia. Buat semuanya yang masih bareng orang-orang yang sayang sama kalian, tolong jangan pernah sia-siain waktu yang Allah kasih. Semua apapun yang kita miliki itu akan menjadi sangat berharga pada saat dia tidak ada. Suka banget gitu ya, harus baik, Oke. sayang sama kamu. Tapi mama tetap nggak suka. Nah, Nggak gimana? mungkin. Nggak mungkin. Bener lu ya, janji ya. Siapa? Kalau aja belum ada. Jadi 50. Jadi kalau putus nggak nyesel. Dulu abang pacaran kan 1818 kan Aduh. deket. Ya kan? Tadi Kita dia berantem lu tak. yang penting kan awet sampai sekarang gitu kan. Amin. Halo semuanya, selamat datang di Dengarkan Curhatku edisi permintaan maaf. Mungkin kalian yang udah nonton episode sebelumnya, aku syuting sama papa aku, kita bisa dapat perspektif yang luas banget dan alhamdulillah dapat respon positif. Katanya kalian lega setelah kalian akhirnya minta maaf lewat Prilly Media, lewat channel YouTube aku. Nah sekarang aku adain lagi sesinya dan kali ini perspektifnya bakalan beda lagi karena aku bareng mama aku. Ketawa semua. Jadi guys, mama aku itu, jadi gini, aku itu campuran antara papa aku dan mama aku. Kalau papa aku kan bijak, yang kayak diem, tegang gitu kan. Tapi kalau mama aku tuh receh kayak aku. Jadi nanti kita akan ketawa-ketawa. Kayak takutnya ketawa-ketawa padahal masalahnya serius gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kan setiap orang punya cara respon yang beda-beda. Jadi mari dengarkan suratku itu. Netizen kirim permintaan maaf dan pengakuan dosa. Nanti kita akan mengomentari tentang VN dia gitu. Terserah mau komentarnya kayak gimana. Tuh kan ketawa. Tuh kan ketawa. Ada nih. Parah nih kalau mau nih aku gak bisa serius nih. Terus ya udah nih kita dengerin dulu ya. Ini yang pertama. Kita nggak boleh nyebutin namanya. Kita dengerin dulu. Halo Kak Prilly, semoga DM aku kebaca ya Kak. Aku mau nitip ucapan maaf untuk seseorang yang aku panggil Mikuku. Ini aku minta maaf kalau kemarin aku udah nguji kesabaran kamu. Aku nggak pernah mau nunggu gimana kamu menenangkan pikiran kamu oleh masalah-masalah yang mungkin sekarang lagi ada di kepala dan pikiran kamu. Aku nyesel banget waktu itu kenapa aku harus nantang kamu untuk menyudahi hubungan kita yang seharusnya masih sehat dan baik-baik aja. Maaf untuk keegoisan aku yang menuduh dan menyudutkan kamu bahwa ada orang ketiga di antara kita. Jujur sampai saat ini aku masih sangat percaya untuk kejujuran kamu dan semua janji-janji kamu ke aku. Walaupun belum banyak hal yang aku tahu dari kamu selama 4 tahun ini, tapi aku percaya rasa sayang aku udah bikin aku mengerti. Oh, jadi dia tuh minta putus sama pacarnya karena pacarnya waktu itu kayak lagi ada masalah, terus dia yang kayak nggak sabaran, terus nuduh pacarnya itu selingkuh, padahal enggak. Aku minta maaf sekali lagi karena aku nggak bisa nunggu gimana penjelasan kamu ke aku. Aku juga mau minta maaf sama kamu karena aku bukannya meringankan beban masalah kamu, tapi justru malah menambah beban kamu. Mikuku, kalau aku dikasih kesempatan untuk bisa ketemu kamu lagi, aku gak minta kita balikan, aku gak minta kita kembali sama-sama, tapi aku cuma mau bilang sampai saat ini rasa itu gak pernah berubah. Aku masih sayang sama kamu dan aku harap kamu baik-baik aja. Kalaupun memang bukan aku lagi tujuan kamu, aku ikhlas. Makasih Kak. Aku duluan yang respon, kalau mama ntar aku ketawa. Malas aku. Emang sih ya kalau pacaran itu ada yang kita tuh jangan selalu nyuapin ego kita gitu. Kayak misalnya mungkin pada saat itu pacar kamu kurang perhatian karena lagi ada masalah, akhirnya kamu nggak sabaran nuduh-nuduh dia selingkuh dan akhirnya kamu nantangin sampai akhirnya putus gitu. Padahal kalau kamu itu namanya kamu nyuapin ego kamu gitu. Jadi ego kamu tuh kamu
kamu turutin gitu. Padahal kalau kamu tuh bisa nurunin ego kamu dan kamu bisa lihat masalah itu dari berbagai perspektif, dari perspektif dia yang mungkin dia lagi pusing, makanya dia nggak perhatian sama kamu, dan mungkin dia emang orangnya tipenya yang baik sama semua orang, makanya mungkin deket sama beberapa cewek padahal dia nggak selingkuh gitu. Kalau kamu bisa lihat dari perspektif itu, pasti kan tantangan kamu untuk kamu minta putus ke dia tuh nggak akan ada gitu, dan mungkin hubungan kamu bisa sehat-sehat aja. Jadi untuk hubungan tuh jangan selamanya kita tuh turutin ego kita, karena belum tentu ego kita itu bener. Bisa jadi itu emang keegoisan kita aja untuk menang gitu, untuk menang dari pertengkaran itu, untuk menang dari argumentasi itu gitu. Karena aku punya sahabat ya, sahabat aku baik setengah mati baik. Nah terus dia tuh dikira selingkuh sama pacarnya, padahal enggak sama sekali. Akhirnya putus. Nah menurut aku yang rugi tuh adalah mantannya dia gitu, karena udah nuduh sahabat aku selingkuh padahal sahabat aku tuh baik banget. Nah berarti si cewek itu udah kehilangan cowok paling baik buat dia hanya karena tuduhan dan ego semata. Nah mungkin kamu juga gitu, kamu udah kehilangan dia hanya karena ego kamu gitu yang kamu suapin. Makanya untuk hubungan itu kita harus lebih dewasa, meredam ego dan melihat masalah itu dari berbagai perspektif. Kalau bisa ya, masalah-masalah yang sepele tuh nggak usah dimasalahin. Dan dalam hubungan itu nggak selamanya pacar kita itu akan selalu merhatiin kita, karena kan dia juga punya hidup sendiri, dia juga punya permasalahan sendiri gitu. Justru kita yang harus ngerti dan kita yang harus adjust gitu. Kalau menurut Mama gimana, Ma? Mama mau jawab tapi kamu udah jawab semua. Padahal sama itu. Tambahin dong. Mama, enggak, Mama dulu waktu Dari tadi mikir, ini jawabannya udah mikir. Ma, dulu waktu pacaran sama Papa pernah nggak perhatian tiba-tiba terus Mama nuduh Papa selingkuh, itu pernah nggak? Pernah, tapi kan Mama udah diterapin nih, cinta tuh nggak boleh 100%. Oh gitu. Jadi 50. Oh Jadi kalau putus nggak nyesel. Kebetulan. Jadi dulu waktu pacaran sama Papa, Mama cintanya cuma 50%. Dulu, tapi kalau udah bersuami istri 100%. 100. Oh, wah. Gitu. Ini contoh guys. Jadi supaya kalau putus itu nggak terlalu sakit hati. oh gitu, Ma. Jadi aku sakit hati mungkin karena aku 100% Kan kali. Mama sering ngajarin sama kamu, cinta sama orang jangan 100%. Real, pernah kan? Iya benar sih. 50. Tapi kan perasaan nggak bisa diatur, Ma. Harus bisa. Gimana caranya? Misalnya nih udah suka banget sama cowok ini, terus gimana caranya aku yang kayak nggak boleh 100%, nggak boleh 100%, itu gimana? Ya, tetap aja harus 50. Nanti kalau udah married baru 100%. Tapi apa dah? Oh gitu. Makanya pas putus biasa-biasa aja, nyantai. Ini baru guys, cewek panutan. Jadi Mama pernah nggak ngerasain galau dalam hidup Mama? Ya nggak mungkin sih, nggak pernah, pasti pernah. Tapi pasti Tapi nggak kayak orang-orang gitu yang merana gitu, enggak. nangis gitu? Ya ilah kagak. Kalau bilang 50 Oh ya, jadi dulu pas pacaran sama Papa nggak pernah nangis? enggak, jarang. Nggak pernah, jadi kayak bodo amat gitu? Amat. Oh kalau nikah baru 100% Nikah baru. gitu. Kalau 50-50 tuh enak, Oh. jadi nggak kepikiran, nggak Oh kurus. cuek gitu ya? Cuek, biasa Oh, aja. pacar boleh berapa Mah kalau pacar? Kita bapak marah. Kacau. Jadi pokoknya semoga nih ya. Maaf ya guys, konten ini receh nih kalau ada mama aku. Jadi kalau kamu tuh ya tuh, kalau kata mama aku, makanya kalau pacaran jangan 100%, 50% aja. Kalau nikah udah dijab kabul, udah dihalalin baru 100%. Jadi kalau putus nggak nyesel-nyesel amat gitu. Tapi kalau dari sisi aku nih, kalau kalian adalah bucin seperti aku kan bucin nih, nggak seperti mamaku nih, yang nggak bisa ngatur perasaan kita dan kayaknya tuh cinta gitu sama orang. Jangan nurutin ego kita terus gitu. Dan kalau ada masalah kita harus berempati sama pasangan kita. Kita harus lihat pandangan itu dari sudut pandang dia gitu. Gitu Mah kalau aku, soalnya aku bucin Mah. Udah beda sih ya. Aku belum bisa kayak Mama. Ajarin ya Mah nanti abis ini. Sip. Untuk cinta sama cowok 50% aja. 50%. Kalau Siap. udah married 100%. Oke. Dapet insight baru. Oke.
Kasian juga nanti calon pacar aku nih cuma 50% doang nih. Coba kita dengerin lagi. Hai Pril, jadi aku mau minta maaf buat mantan suami. Jadi kita baru sah. Aku minta maaf karena sudah mengambil keputusan ini yang udah aku pikirin berkali-kali dengan banyak pertimbangan. Jadi aku juga mau minta maaf karena nggak bisa nemenin. Aku sadar kalau sebenarnya masalah yang kemarin kita hadapin itu nggak sepenuhnya salah kamu, tapi juga salah aku juga pasti ada. Tapi kayaknya ini yang paling terbaik buat kita semua, terbaik buat aku, buat kamu, buat keluarga, pokoknya buat semuanya kayaknya. Karena kayaknya kemarin pernikahan kita itu membuat banyak orang gak bahagia gitu kayaknya. Aku juga susah untuk memutuskan, tapi ya udah final. Semoga kamu tetap sehat dan panjang umur, dan kita berdua bisa lebih baik ke depan dalam menjalani hidup masing-masing. Thank you Pril, udah dibacain. Oh, jadi dia itu baru nikah terus memutuskan untuk pisah karena sesuatu ya, kita nggak tahu sebenarnya masalahnya apa gitu. Menurut Mama gimana? Jangan bikin ketawa ya, Ma. Muka Mama bikin ketawa. Kalau menurut aku ya, aku kan karena nggak tahu masalahnya apa, jadi aku juga nggak ngerti kenapa pernikahannya harus berakhir, harus bentar. Kalau misalnya emang kata kamu keputusannya udah final dan itu terbaik buat kalian berdua, ya aku sih ya udah, mungkin ini adalah keputusan yang terbaik. Mungkin memang belum jodoh gitu, mungkin Tuhan udah udah ngerencanain kebahagiaan lain gitu dari orang lain juga. Yang penting sih hubungannya semoga dijaga, tetap silaturahmi, karena kan udah sempat menikah, berarti dua keluarga tuh udah saling kenal. Terus kayak juga belum punya anak ya, jadi harusnya sih bebannya nggak terlalu begitu berat gitu ya, karena nggak harus bingung karena anak gitu. Terus juga kalau tadi kamu bilang kayaknya pernikahan kita bikin orang lain gak bahagia gitu, menurut aku sih kalau lihat dari sisi itu, aku sih kalau misalnya aku nikah nih sama orang yang aku cinta, walaupun sekeliling aku nggak bahagia sih, aku akan tetap mikirin kebahagiaan aku sih, karena hidup aku yang jalanin gitu. Yang penting aku bahagia sama cowok itu, sama laki-laki itu, dan laki-laki itu bisa bertanggung jawab. Urusan perasaan orang lain mah ya biarin aja, karena kan kita yang jalanin, bener nggak? Orang lain siapa tuh keluarga. Kalau keluarga, ya. Iya sih. Tapi kalau kan keluarga kadang suka nggak tahu apa yang kita rasain. Ya, tapi kan keluarga juga harus bahagia. Cinta sama kamu, cinta sama keluarga juga. Iya, makanya sih kita nggak tahu problemnya apa ya. Cuma kalau aku sih, kalau emang ini udah keputusan yang terbaik ya semoga final, dan semoga bisa saling memaafkan kesalahannya masing-masing. Semoga kamu lega udah VN didengarkan curhatku, dan mendingan minta maaf langsung nggak ke mantan suaminya. Bisa, ya kan? Tuh. Tapi mah aku galau nanti kalau misalnya aku cinta sama orang Mama nggak suka. Ya, terus gimana? Ya terus gimana, Mama harus suka dong sama pilihan aku. Jadi biar Mama suka harus kayak gimana cowoknya? Coba kriterianya. Yang biar Mama suka gitu. Suka banget gitu ya. Terus baik. Oke. Sayang sama kamu. Oke. Tanggung jawab udah. Nah kalau misalnya udah nih aku nemuin cowok yang kayak gitu nih, baik, sayang sama aku, tanggung jawab, tapi Mama tetap nggak suka, nah gimana? Nggak mungkin. Bener lu ya, janji ya. Siapa? Kalau aja belum ada.
janji dulu nih. Siapa dulu? Nggak ada. Jangan janji sekarang. Guys, aku sama mama aku emang kayak temen ya. Jadi emang kita tuh brosis banget gak? Ya gak? Aduh, kalau ngomongin masalah ini salah, harusnya jangan prill. Kenapa? Nanti belum ada siapa-siapa. Yeay. Mama belum tahu. Enggak ada siapa-siapa. Tapi nih ya, ibarat nih ya, pelatih itu nggak main. Iya. Coach don't play. Kayak pelatih pemain bola, emang dia main bola? Enggak kan, dia cuma ngelatih. Kayak aku juga, aku cuma nasehatin tapi nggak ngalamin gitu. Pengalamannya banyak dong berarti ya. Enggak juga sih, Mah. Kan Mama tahu. Pengalamannya dikit tapi nyelekit. Nusuk ya. Nusuk. Karena aku nggak bisa kayak Mama cinta 50%, makanya habis ini ajarin. Makanya dia kalau cinta nih 100% kamu ya, sampai kurus dulu. Mukanya out-out. Mama aku masih inget dulu aku pas putus cinta sampai kurus banget ya, Ma ya. Out-outan lagi. Out-outan ya. Jangan 100% kayak gitu makanya. Mama nggak pernah tuh ya out-outan pas putus tetap cantik gitu ya. Tapi sekarang aku nggak out-outan kan aku udah single, nggak out-outan kan aku. Cakep sekarang. Dia mau out-outan. Dibully mama gue sendiri. Oke deh, dua lagi nih. Assalamualaikum. Terima kasih ya April udah ngebuka media untuk curhat. Teruntuk kamu laki-laki yang pada tanggal 29 Desember mengajak aku untuk tunangan dan sekarang kita udah putus dan dia sekarang ada di Karawang. Ada di Karawang. Stop ya untuk tidak kode-kodean, karena aku ingin kamu itu lebih maju dan cepat lupain aku. Dan maaf ya, aku yang sudah tidak kuat meneruskan pertemanan ini. Terima kasih. S. Oh, dia ngasih inisial tuh, cowoknya S ya berarti. Terus jadi dia udah diajak tunangan tapi cewek ini nggak kuat ngejalanin tunangan, tapi nggak tahu nggak kuatnya karena apa. Ya sebenarnya kalau emang udah nggak kuat nggak bisa dipaksa ya, Maya. Walaupun udah tunangan. Yang nikah aja bisa pisah ya kan? Kenapa sih ketawa? Ya enggak, emang bisa. Bisa. Beda banget vibes ini. Iya, jadi kayak semoga kamu dimaafin. Semoga kalau cowoknya lagi iseng lihat konten aku, maafin ya, dia nggak bisa nerusin pertunangannya dan mungkin ini yang terbaik gitu. Karena buat aku ya, aku sering banget nih dicurhatin sama orang yang udah pacaran misalnya 6 tahun, terus udah pacaran 5 tahun. Terus si teman aku tuh selalu ngomong, gimana ya, gue tuh udah pacaran 5 tahun, kalau gue putus tuh gue harus ulang dari nol dan segala macem. Tapi kalau gue terusin, gue juga nggak bahagia dan gue nggak kuat. Padahal posisinya gue udah mau diajakin nikah nih sama nih cowok. Aku bilang sama teman aku itu, nikah itu selamanya. Lu akan menghabiskan sisa hidup lu sama dia. Kalau pacaran 5 tahun aja, dalam jangka 5 tahun aja lu nggak kuat, apalagi lu nikah yang harus selamanya sampai sisa hidup lu gitu. Jadi kalau misalnya lo udah gak kuat, mau lo udah pacaran sampai 5 tahun, 10 tahun, ya gak bisa dipaksa. Karena kalau nikah itu udah selamanya. Karena kan kita maunya nikah cuma sekali kan. Jadi nggak mesti tuh pacaran udah berapa tahun, udah tunangan, terus maksain supaya gak putus. Padahal udah gak bahagia. Kalau udah gak bahagia, lo putus aja ya, Maya? Iya. Ya kan? Iyalah, mau ngapain lagi? Cari yang baru ya kan? Ada yang baru, yang Terus enak gitu dibuat kehidupan. oh gitu. Dulu mah pacaran Papa berapa tahun? 4. Kuat tuh? Hah? Nggak kuat. Mama aku nih suka bercanda yang serius. Ya udah 4 emang. 4 tahun. Terus akhirnya nikah Nikah gitu. tahun 95.
nikah 145. Kok bisa ketemu sama papa? Tetangga. Biar irit ya. Enggak aja, enggak berarti ongkos. Oh, jadi 4 tahun ini melewati asam garam juga? Ini bukan asam garam lagi. Apa? Ya banyak lah ya Pak ya. Oh, banyak. Tapi pernah tunangan nggak? Enggak. Langsung nikah ya? Kenapa nggak tunangan dulu gitu? Enggak, buat apa tunangan dulu langsung. Oh, langsung ya. Oke, jadi ini papa aku muncul untuk menyeimbangkan mama aku. Jadi mama aku kalau sebelah kanan pasti akan receh, papa aku mungkin bisa lebih bijak, aku tengah-tengah lah ya gitu. Ya kan? Tadi Kita jangan berantem loh. Ini bijak dia receh terus. kita berantem. Jadi tadi tuh kita habis terakhir kita ngomong apa sih? Oh, aku nanya ya, mama sama papa pacaran berapa tahun? 4 tahun ya? Ya kurang lebih. Bosan gak, Pak? Enggak sih. Oh deh, kalau mama bosan gak, Pak? Dulu apa pacaran kan 1818 karena Aduh, deket. betul. Apaan sih? Apa 1818? Udah jangan didengerin. Itu terus ya dibahas. Jadi 1818 tuh papa aku datang jam 1, pulang jam 8. Oh, jurusan bucin, ngapel. Ngapel mulu mentang-mentang deket. Yang penting kan awet sampai sekarang gitu kan. Ya, amin. Punya anak aku. Sekarang kita lanjut ya. Ini tinggal satu lagi nih, lumayan agak panjang. Coba kita lihat dari perspektif papa dan perspektif mama. Mau ngangkat mulu gue. Oke. Assalamualaikum Kak Prilly. Di sini aku mau minta maaf ke orang yang emang udah tulus sama aku, Udah tulus sama aku. sayang sama aku, mau ngantar aku kemana-mana, nemenin aku. Tapi sekarang dia udah gak ada, dia udah meninggal dunia. Padahal pas dia masih hidup, aku selalu nyanyain dia, selalu nyanyain waktu yang Allah kasih bareng dia. Di sini aku benar-benar nyesel banget. Kenapa nggak dari dulu aku sadar kalau dia emang orang yang terbaik buat aku. Sekarang udah gak ada lagi yang nemenin aku. Orang yang setulus dia udah gak ada. Dan di sini aku benar-benar pengen minta maaf yang sebesar-besarnya. Maaf, waktu dulu semasa hidupnya aku selalu nyanyiin dia. Sekarang aku udah ditinggal 2 tahun lamanya. Aku gak bisa buka hati buat siapapun karena aku emang benar-benar nyesel banget. Buat semuanya yang masih bareng orang-orang yang sayang sama kalian, yang tulus sama kalian, tolong jangan pernah sia-siain waktu yang Allah kasih, karena umur gak ada yang tahu. Ya sedih. Gimana ya? Semoga dia udah tenang di sana. Dan bener banget sih nasihat dari kamu gitu, kayak emang kita tuh nggak ada yang lebih berharga di dunia ini tuh kecuali waktu gitu, karena kita nggak tahu gitu umur gimana. Dan emang sebisa mungkin kalau kita dikasih waktu untuk bisa kumpul, bisa sama-sama ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu tersebut sama siapapun, termasuk sama orang tua, sama keluarga, sama pasangan gitu ya. Karena aku juga satu hal yang paling aku takutin tuh kehilangan sih. Aku benar-benar takut banget semua nih kenikmatan yang Allah kasih buat aku
direnggut dalam seperkian detik dengan cara kayak ya udah diambil gitu sama Allah gitu. Jangan sampai semoga kita semua panjang umur. Jadi ya sebisa mungkin memang kita harus bisa menghargai waktu sekecil apapun dan menghargai orang lain, menghargai usaha orang lain, karena kita nggak tahu akan ada lagi gak yang bakal berusaha buat kita, akan ada lagi gak yang bisa sayang sama kita kayak gitu. Iya Pak? Iya, jadi intinya kita harus menghargai apa yang kita miliki, entah itu orang tua, keluarga, atau barang, karena semua apapun yang kita miliki itu akan menjadi sangat berharga pada saat dia tidak ada. Baru kita merasakan bahwa oh iya, ternyata dia sangat berharga gitu. Contohnya misalnya kita tadinya mungkin punya motor, iya kan? Terus kita merasa, kita melihat orang yang punya mobil itu motornya kayaknya nggak berguna. Tapi pada saat kita kehilangan motor itu baru kita tahu bahwa oh ternyata motor ini berharga buat kita gitu. Iya, jadi mulai dari sekarang hargain orang terdekat kita, hargain mama papa kita, hargain barang, hargain semua yang kita milikin. Karena ya kita kan manusia kadang suka sombong ya, gila gue udah punya semuanya. Tapi kita suka lupa kalau semuanya ini cuma titipan Tuhan gitu. Mau diambil seperkian detik sama Tuhan tuh kayak gampang banget. Sama apa yang biasanya orang kurang hargai adalah kesehatan. Pada saat sakit baru kita merasa bahwa kesehatan itu luar biasa. Iya, itu yang sering aku alamin sih. Kayak aku selalu males, kesel sama mama kalau misalnya mama nyuruh aku minum vitamin mulu. Iya, nyuruh minum vitamin mulu. Apaan sih nyuruh minum vitamin? Tapi pas aku sakit, aku langsung ngerasa, coba gue minum vitamin ya, gue nggak akan sakit nih sekarang gitu. Jadi emang semua hal tuh bakalan jadi berharga banget kalau kita udah kepentok dan udah kehilangan gitu. Jadi sebisa mungkin hargain. Mama gimana? Ya gitu, sama, harus menghargai yang kita punya juga. Ya, jadi semoga kamu bisa cepet-cepet buka hati lagi. Nggak usah cepet-cepet sih, tapi bisa membuka hati lagi, karena gimana pun kamu harus terus menjalankan hidup kamu gitu, harus terus go on, karena dia juga pasti sedih kalau kamu terpuruk terus gitu. Harus semangat. Ya itu kan pelajaran yang bagus, ya kan? Sehingga kedepannya dia akan lebih menghargai lagi apa yang dia miliki. Iya, misalnya kamu punya orang yang udah baik sama kamu, udah apa sama kamu, ya kamu bisa hargain gitu. Tapi kamu juga jangan sampai terpuruk berlarut-larut. Kirim doa aja buat dia setiap hari, dan kamu harus juga menjalankan hidup kamu dengan semangat, harus bangkit lagi gitu. Jadi diisi hari-harinya dengan hal-hal yang menyenangkan, dan itu menjadi pelajaran seumur hidup sih buat kamu dan buat kalian semua juga yang dengar, untuk ngehargain apa yang kita milikin, dan jangan pernah melihat orang lain tuh kayak punya lebih dari kita. Walaupun rumput tetangga kadang suka lebih hijau ya. Dari segi barang deh, misalnya dari segi kayak barang gitu, handphone dia lebih bagus daripada gue, itu jangan sih. Kita justru harus yang kayak mensyukuri dan melihat ke bawah. Gila, masih banyak orang yang nggak punya handphone, mau komunikasi susah tapi gue masih punya handphone, kayak gitu. Terus misalnya nih ya, kadang kan kita suka kalau punya pasangan, kita suka membandingkan pasangan kita sama orang lain gitu. Kok dia pas pacaran romantis ya, gue enggak. Padahal di luar sana banyak orang yang gak dapet jodoh, banyak orang yang pacarnya abusive, kasar, gak cinta sama dia, selingkuh gitu. Jadi ya emang terima apa adanya yang Tuhan kasih, dan menghargai, dirawat dan menghargai. Dan jangan pernah compare apapun itu sama milik orang, dari segi barang dan segi barang orang tua dan pasangan gitu. Aku untungnya nggak pernah sih bandingin mama papa sama orang tua lain. Mama papa pernah gak bandingin aku sama anak lain? Enggak lah, kamu yang paling terbaik. Oh best. Best. Kenapa penutupannya sedih? Kan aku mau receh. Aduh, thank you banget buat kalian semua yang udah sharing. Semoga konten ini bisa menghibur, selain dapat pelajaran juga dari masalah-masalah yang kita dengar, pengakuan-pengakuan semuanya, dapat juga hiburan dari aku sama mama aku yang gak bisa berhenti ketawa. Untungnya di konten terakhir ini dinetralisir sama papa. Thank you banget udah percayain
channel YouTube aku Prilly Media untuk kalian kirim permintaan maaf kalian semuanya. Aku juga minta maaf kalau aku ya salah sama mama, suka males minum vitamin dan suka apa ya, pura-pura tidur. Suka pura-pura tidur. Aku tidur dulu ya, padahal enggak. Maaf ya, Mak. Maaf juga ya Pak kalau aku kadang suka kayak menyebalkan gitu kan. Tapi kan aku kan sebenarnya baik. Lebih banyak menyenangkannya. Asik. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Semoga kita bisa sering-sering. Oh iya, komen dong kalian suka gak konten dengarkan curhatku bareng papa mama. Karena kalau kalian suka Curhat bareng lagi. curhat mau gak? Enggak. Aku akan cari cara untuk memaksa papa mama untuk mau bikin konten. Jadi kalian komen kalau kalian suka sama konten ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dadah.